Hai Sobat Merdeka, balik lagi di talk show Kampus Merdeka dan bersama saya Karina Syahna. Dan hari ini benar-benar tamunya sangat spesial, sampai saya pun juga deg-degan ketika tahu nih tamunya akan hadir. Siapa lagi kalau bukan Pak Indrawan Nugroho. Halo, makasih Mbak Karin undangannya. Selamat datang. Jadi izin manggilnya Pak Indra ya. Yes. Iya, dipanggilnya Pak Indra ya Sobat Merdeka. Jadi Pak Indra terima kasih udah mau datang ke talk show-nya Kampus Merdeka. Sama-sama. Pastinya Pak Indra di sini kita mau kulik-kulik sedikit, mau membahas tentang perjalanan dari self development dan juga career development dari Pak Indra, dan juga dengan program-program yang ada dari Kampus Merdeka. Nah, tapi sebelumnya Pak Indra bolehkah memperkenalkan dulu mungkin ke sobat-sobat Merdeka yang belum kenal nih atau belum familiar? Silahkan Pak Indra. Oke, teman-teman sahabat-sahabat, Sobat Merdeka, saya Indrawan Nugroho. Saya adalah CEO dan co-founder dari CIAS, Corporate Innovation Asia, itu lembaga konsultan untuk bantu korporasi berinovasi. Saya juga dikenal saat ini sebagai content creator, jadi cek di channel YouTube saya, Dr. Indrawan Nugroho. Kayaknya itu aja deh kenalannya nih. Kalau disebutin satu-satu semuanya kepanjangan nantinya. Wah, ini tadi sih sebenarnya Karin cek LinkedIn banyak banget. Agak kaget nih yang disebutkan cuman tadi co-founder dari Corporate Innovation Asia. Kalau boleh tahu itu di tahun berapa Pak? Kalau CIAS itu kita singkatnya jadi CIAS itu baru sih kita tahun 2016 Januari itu baru mulai. Cuman sebelumnya saya udah dirikan 23 tahun yang lalu, tepatnya di November 99, itu lembaga konsultan juga, tapi fokusnya pada pengembangan diri, pada leadership. Sekarang masih jalan terus, cuma udah full dipegang oleh profesional. Nah, kalau yang CIAS ini saya masih pegang sendiri. Berarti CIAS ini adalah lembaga konsultan ya untuk corporate, dan ini untuk Asia. Iya, kita berharapnya begitu. Cuman sekarang ini memang klien kita hampir mostly Indonesian based ya, bahwa ada multinational companies, perusahaan Singapura juga ada, perusahaan Asia ada, tapi yang bermarkas atau lebih tepatnya yang kantornya ada di Jakarta, itu yang kita garap. Tapi semoga sesuai dengan namanya nanti Asia or maybe worldwide ya Pak ya, amin. Nah, terus kesibukannya selain berbisnis yang tadi Pak Indra bilang, mungkin bisa diceritakan sedikit dari background pendidikan Pak Indra mungkin, terus jadi berbisnis yang tadi. Pendidikan dulu kali ya. Boleh. Saya S1 di Melbourne University, bidangnya commerce, dagang. Sebenarnya sebelum saya ambil kuliah commerce itu, saya ke Melbourne itu niatnya mau sekolah film. Gitu? Ya, saya memang suka banget dengan dunia film. Cuman begitu sampai ke sana, 1,5 tahun saya ada di sana, krisis moneter. Waktu itu tahun 97, ya. Terus ya udahlah, karena di sana nggak ada beasiswa, biayanya mahal sekali, kursnya kan udah luar biasa ya. Ya udah deh, akhirnya saya agak terdampar di sana. Dan akhirnya saya cari kuliah yang lain yang relatif lebih manageable gitu dari sisi biayanya. Akhirnya saya mendarat di Melbourne University itu, bidangnya commerce perdagangan. Kalau boleh tahu itu tahun berapa Pak Indra? Tahun 95. Berarti ini bachelor degree-nya. Itu bachelor degree-nya. 95, berarti saya baru 1 tahun. Tahuan umurnya jadinya. Wah, makanya ini jadi panutan Mas. Sekarang kan udah seperti ini beliau ya. Berarti tahun 95 bachelor degree. And then bachelor degree-nya saya 96. Karena gini, lebih tepatnya saya lulus tuh 94, cuman saya nggak langsung ke Australia. Saya sempat di UGM dulu, saya sempat kuliah. Saya sempat kuliah S1 di UGM di Gajah Mada, tapi cuman 1 semester lah lengkapnya. Habis itu saya pindah ke Australia. Kita ada foundation study dulu. Kalau orang Indo tuh nggak bisa langsung kuliah di sana. Jadi harus setahun dulu, kayak apa ya, matrikulasi lah gitu. Ya udah saya jalanin itu. Nah, begitu pas lagi udah selesai matrikulasi, mau daftar uni, krisis moneter. Ya. Tapi alhamdulillah, karena yang nggak ada satupun yang itu bukan bagian dari rencana yang di atas ya. Jadi kayaknya emang hidup saya disetir ke arah commerce akhirnya gitu. Jadi saya nekunin commerce di Australia 3 tahun. Kemudian tahun 99 awal tuh saya pulang ke Indonesia. Berarti setelah itu langsung pulang ke Indonesia. Apakah ada lanjut pendidikan lagi? Ada. Atau langsung... Saya kuliah lagi tahun 2001. Jadi saya ada 2 tahun. Jadi saya kerja, habis itu kerja sambil kuliah lagi S2. S2 saya di UI.
Oh, di Universitas Indonesia di Depok, bidangnya psikologi terapan. Wow. Dari commerce to psikologi. Tapi nyambung sih sama sekarang apa yang Bapak lakukan ya. Iya. Sebenarnya nggak surprising juga ya, karena kan ujung-ujungnya kan kalau kita bicara dagang atau bisnis kan pelakunya manusia kan. Dan sekarang ini kalau kita bicara bisnis, ujungnya tuh di customers. Sejauh mana sih kita benar-benar bisa creating value untuk customers. Betul. So ini tentang people creating value for other people, right? Nah kalau kita benar-benar paham tentang how human actually works, manusia tuh gimana sih cara berpikirnya, kerjanya, berperilakunya, itu ngebantu banget sih dalam designing produk, membuat strategi marketing, itu tuh nyambung banget. Gitu. Which is dari pendidikan S2-nya tadi psikologi ya. Jadi makanya pas Karin dengar, oh ini relevan banget ternyata. And then sampai situ aja. Ternyata masih harus nyambung terus sampai S3. Wow, kalau ada S4 nyambung S4 ya Pak. S-cendol aja deh. S-cendol sekalian Sobat Merdeka, semangatnya kayak gini nih. Lanjutnya apa tuh Pak? S3 saya di BINUS, bidangnya manajemen strategis. Manajemen strategik, dan yang menarik adalah ternyata ketika bicara manajemen strategik itu kayak ngebungkus apa yang aku udah pelajari di S1 dan S2. Dan S2-nya. Jadi kayak sekarang dapat complete package lah untuk apa yang kalau misalnya kita dagang kan kita ngomongin nih di pasar gimana ada transaksi jual beli. Nice. Kalau misalnya psikologi kan manusianya, yang pada akhirnya manusia ini yang creating values kan. Yes. Tapi ketika kita bicara organisasi dalam konteks besar, organisasi satu dengan yang lain itu saling berinteraksi, ngomongin industri secara umum, ya kan kita ngomongin kan lebih harus helikopter view kan. Yes. Nah itu aku bersyukur banget tuh jadi punya kesempatan untuk ngelihat apa yang aku pelajari dulu itu mikronya, yang ini makronya jadi kelihatan gitu tuh. This is very nice. Nah, it's very nice, dan ini sebenarnya penting banget juga buat Sobat Merdeka tuh kalau sebenarnya mau mendalami atau misalnya mau menentukan ya untuk lanjut S2 atau S3. Sebenarnya dulu Pak Indra sengaja deh gue ambil bidang ini, jurusan ini karena nih kayaknya bakal relevan, atau have no idea, gue cemplung aja ternyata relevan. Ya, have no idea actually, karena kan kata Steve Jobs kan gini, kita baru bisa menghubungkan dots ya, titik-titik dalam kehidupan kita itu kan ketika kita melihat ke belakang kan. So when we actually creating the dots itu sebenarnya we have no idea gitu, dots ini akan menjadi apa gitu. So looking back kita ngeliat ke belakang baru, oh my god ternyata gitu ya. Memang aku sih meyakini ada tangan Tuhan lah yang ikut berperan dalam proses itu gitu, dan I'm very grateful, syukur banget bahwa aku lewatin itu semuanya gitu. Itu yang menjadikan aku seperti sekarang gitu. Aku bisa kontribusi untuk perusahaan-perusahaan gitu. Ketika misalnya bicara gini kan, aku kan konsultan untuk inovasi di perusahaan kan. Nah, bicara inovasi itu bicara strategik harusnya. Bukan cuma sekedar bicara ini aku punya ide gimana nih ide jadi sesuatu tapi gitu nggak tahu map planningnya gimana. So, ketika kita innovate itu harus within the context of corporate strategy. Kalau nggak value-nya rendah gitu. So kan dapat dong, gue S3 gue kan ada di situ kan. Tapi ketika kita bicara innovation process, ternyata yang paling menentukan itu human psychology-nya. So karena SDM-nya ya. Exactly, karena gini, innovation itu ada tools-nya, ada tekniknya, ada prosesnya. Tapi kalau orangnya ini secara psikologi, dia nggak punya keberanian untuk ngeluarin ide, dia pengen cari nyaman aja, kayak gitu tuh it would never happen to innovation ya. So psychology itu jadi penting. Gue harus menekan tombol yang mana di dalam orang ini supaya dia bisa mau innovate. Dan ternyata lagi nih belum selesai tuh. Orang pun kalau misalnya udah mau innovate nih, kita udah mencet tombolnya udah bener nih, terus dia udah mulai do something sehingga ada innovation. Kalau innovation tuh nggak dibeli, nggak punya value, nggak ada gunanya itu innovation. Kuliah dulu S1 gua. Yang bermanfaat dulu ya, karena harus bermanfaat. Ilmu commerce-nya kepake kan di sana kan, jadi nyambung tuh. S1, S2, S3 gue nyambung. Walaupun kalau di kampus itu tidak disukai, yang disukai itu linear. Tapi dalam dunia nyata itu sebenarnya yang justru bervariasi itu yang punya creating value. Sebenarnya gue lagi bela diri gue sendiri sih. Tapi terbukti berhasil. Nah ini yang perlu emang didengarkan sama sobat-sobat Merdeka. Nah tadi kan kita udah ngomongin starting point dari pendidikan, background pendidikannya ya Pak Indra ya. Tapi kalau misalnya dari karirnya, starting point berkarirnya, itu pas pulang ke Indonesia tahun 99. Waktu itu lagi pemilu tuh Indonesia. Dan waktu tahun 99 awal aku pulang, aku sebenarnya selesai itu 98 akhir lah. Cuman aku agak stay over sedikit di sana, pulang di awal tahun 99. Indonesia tuh masih kena krisis moneter. Jadi cari kerja tuh susahnya luar biasa. Bangun usaha juga aku nggak punya experience. Mau ngelamar kerja itu tuh susah banget. Hampir nggak ada perusahaan yang ngebuka lowongan pekerjaan gitu. So waktu itu agak stres juga gitu ya. Gue udah dari Australia sampai Indonesia, gue nggak dapat pekerjaan gitu ya. Nah, menariknya waktu itu, aku akhirnya ditawarin teman yang
itu ngebuka banyak hal lah menurut aku. Apa itu? Aku tawarin jadi bagian dari projectnya UNDP, United Nations Development Program, untuk membuat media center untuk KPU. Jadi KPU pada saat itu, kita kan lagi pesta demokrasi pertama dong. Jadi pemilu pertama yang demokratis itu tahun 1999 tuh. Wah tuh lagi nge-hype banget ya gitu. Tiba-tiba gue diajak temen kan, Mas ini, Indra nih kita lagi butuh interpreter. Waktu itu aku, jadi gini. Interpreter untuk? Untuk media asing. Oh oke. Jadi tuh ya gue kuliah S1 di Melbourne University. Ngambilnya commerce. Tapi gue cuma ditawarin jadi penterjemah. Gitu kan. Kirain strategic planning atau apa gitu kan supaya kepake degree gue gitu kan ya. Itu penterjemah gitu. Jujur lo nggak harus kuliah di Melbourne kali gitu. Cuman ya aku percaya bahwa semua itu harus dimulai kan gitu kan. Dan no matter how small, selama kita benar-benar put our mind and soul and heart into it, itu akan ngebuka banyak pintu. Dan itu yang benar-benar kejadian. Jadi waktu itu jadi apa? Interpreter. Oke, bayarannya berapa? Aku lupa waktu itu bayaran berapa ya? Sekitar sejuta kayaknya, $1,200,000 lah gitu ya, pada saat itu tuh. Which is sebenarnya nggak banyak juga gitu. Cuma for a full day lagi atau full program, full event. Full program, kadang-kadang Sabtu Minggu gue juga masuk kan. Media center itu kan running 24 hours 7 pada saat itu kan. Sudah lah, oke. It's not about the money, bukan tentang duitnya gitu, bukan tentang jabatannya gitu. Tapi tentang aku bisa berada di pusat di mana pesta demokrasi pertama negeri ini terjadi gitu. There will be a lot of things I can learn. So, exactly. Gue akan ketemu dengan banyak leaders, orang-orang hebat, media asing. Itu aja yang gue lihat waktu itu. Udah nggak ada masalah lah gitu. Ya, aku kan belum nikah, masih numpang di rumah orang tua. Ya, nggak ada isu lah tentang salary kan gitu. Tapi learningnya dong luar biasa. Dan benar, akhirnya aku di situ running for about 1 year, setahun ada di situ. Nah, begitu selesai programnya, langsung bosku yang ada di sana langsung nawarin, kamu kerja sama saya aja deh gitu. Nah, itu jadi yang pertama itu project base, aku jadi karyawan itu setahun lah, kurang lebih setahun lah. As interpreter tadi. Setelah interpreter gue setahun selesai, gue ada kerja jadi karyawan. Gitu ya. Berarti ada si pengalamannya dulu ada pengalaman dulu. Nah ini menarik banget, nah ini dan juga penting banget. Jadi menurut Pak Indra sendiri, seberapa penting sih pembelajaran di luar kampus? Oh penting banget. Mungkin dudukannya begini ya. Jadi aku yakin bahwa setiap generasi itu diciptakan untuk masanya. Jadi untuk masa di mana dulu saya mulai berkarya gitu. Mungkin model pendidikan pada masa itu dianggap enough gitu. Ya. Bahkan mungkin dalam konteks aku di Melbourne University, salah satu kampus terbaik di Australia, mestinya it should be more than enough gitu. Ya. Tapi not necessarily kalau misalnya teman-teman nih, adik-adik yang nonton di sini ya, ikut model pendidikan yang sama yang aku ikuti 20 tahun yang lalu. Kok 20 tahun, 30 tahun yang lalu ya, benar? Itu gue udah tua banget ya. Pak Indra ya yang ngomong, saya nggak ngomong apa-apa dari tadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ngikutin pola pendidikan saya 30 tahun yang lalu, udahlah gitu ngaku aja. Terus teman-teman berharap bahwa itu cukup untuk bisa jawab tantangan teman-teman di era yang sekarang. Enggak lah, menurut aku it's foolish. No. So, what works for me then, apa yang bagus dan bekerja dengan baik untuk saya pada masa itu nggak cukup loh untuk kalian semuanya gitu. Maka kalau jawab pertanyaan Karin tadi, seberapa penting sih? Maka, I think untuk supaya teman-teman nih, adik-adik semuanya bisa jawab tantangan kalian di eranya kalian ya. Either kalian mau nanti jadi professional di sebuah perusahaan besar, atau you start your own startup misalnya. Itu sangat nggak cukup kalau kita cuman ngandalin kayak aku dulu gitu ya. Di kampus. Ya walaupun zaman aku dulu di kampus tuh aku bukan tipe yang selalu ada di perpustakaan dan selalu belajar 24 hours loh ya. Aku rada-rada, karena aku punya jiwa seninya tuh tinggi gitu. Jadi dinamis ya, nggak bisa diem nih ya. Kan aku cerita tadi kan ya bahwa aku ke Melbourne tuh pengen sekolah film kan. Terus kan kamu nggak jadi kan. Tiba-tiba langsung aku sekolah ke commerce kan. Tapi itu dorongan membara untuk bikin film tuh nggak hilang. Jadi waktu kuliah di Melbourne, di commerce, itu tuh aku belajar buat film sendiri. Jadi aku beli buku ke perpustakaan, itu bukan belajar commerce gue. Tapi untuk mendalami yang kesampaian ini. Betul. Di Melbourne tuh ada satu library, tapi khusus multimedia libraries. Itu tuh tempat kayaknya, wah itu kayak surga banget bagi saya gitu. I can watch any kind of movies, nonton film apa aja dari sana tuh, wah gitu. Dan gue belajar di bukunya. And what happened was, karena aku memang otodidak, memang suka banget passion di situ, aku bikin film sendiri waktu di Melbourne. Nice. Betul. Aku jadi during summer ya kan lagi Krismon ya, nggak punya duit lah, bakal pulang ya, gue stuck di sana lah gitu ya. So during summer malah aku, lu punya kamera nggak? Lu punya ini nggak? Punya? Wah kita build
peralatan secukupnya, gue buat film pendek 45 minutes. Di kampus tuh ada bioskop, kita sewa, kita screening anak-anak Indonesia, kita suruh nonton di sana gitu. Yang menarik adalah apa yang terjadi kemudian, teman-temanku yang sekolah film, ketika dia membuat tugas akhirnya, dia minta tolong siapa tuh, Pak? Pak Indra. Sebagai mentor, Madra, bantuin gue dong, betul. Bantuin gue dong, bro, yang sekolah film siapa? Gitu kan. Apa yang aku maksud adalah begini, saya tuh punya experience yang cukup beragam. Dan aku harus mengakui bahwa experience beragamku di sana itu yang ngewarnain aku sekarang. Jadi kayak, ya oke, kalau gue dibilang gue akademik, gue bukan, karena aku nggak ngajar di kampus gitu. Tapi bahwa kalau dibilang intellectuals, yang maknanya adalah orang yang memang suka baca, suka berpikir, punya argumentasi yang kuat, dan secara gue juga konsultan, pasti harus mikir kan. Tapi kan gue punya YouTube channels gitu. Yeah. Dan kalau misalnya kamu lihat itu kan angle-nya, gambarnya, pakai audionya itu kan lu coba suruh dosen buat video kan nggak akan kayak gitu kan. Ya, menyesuaikan sama target audiensnya. Ya, dan artistiknya juga dapat dan sebagainya. Nah, pace-nya. Exactly. Waktu pas aku bikin perusahaan pun juga seni itu nggak pernah bisa lepas gitu. So itu terus mewarnai. Nah, jadi balik ke pertanyaan Karin tadi ya, seberapa penting sih sebenarnya aktivitas di luar kampus? Super important gitu. Banyak hal yang kalian bisa dapetin, pelajarin dengan ada aktivitas di luar kampus. Karena aku begini, teman-teman semuanya ya, aku ada video di YouTube channelku, judulnya tuh konten yang menggeser nasib. Oke, konten yang menggeser nasib. Cek ya teman-teman ya. Dan jangan lupa apa? Subscribe dan like. Oke, so di situ aku bilang begini, bahwa lu nggak akan mungkin bisa paham sesuatu kecuali lu udah ngalaminnya. Misalnya gini, kita bisa belajar bahwa gula itu manis. Wah, gue baca teorinya, gue baca ini, ada jurnal dan sebagainya, dan aku teryakinkan dengan semua argumentasi dengan rujukan yang sangat valid tadi bahwa namanya gula itu manis. But you never know to be sure untuk benar-benar tahu manisnya gula itu kayak gimana gitu. Yang gue tahu adalah buah juga manis. So aku ngebayangin, oh berarti gula itu seperti kalau gue makan buah semangka ya misalnya gitu. Tapi kan lu nggak akan benar-benar tahu gula itu kayak gimana kan, unless you actually try it gitu. Nah, maka pemahaman itu baru lahir ketika ada experience. Pengetahuan dengan pemahaman itu ada sebuah gap besar. Validation langsung lah. Jadi banyak orang lulus S1 dengan nilai 4,0, dia baru tahu sebenarnya, belum tentu paham. Unless ada experience yang bisa mengubah pengetahuan dia jadi pemahaman. Nah, experience itu dapatnya dari mana? Bukan dari buku sayangnya, bukan dari perpustakaan sayangnya. Ya hanya ketika dia keluar di dunia nyata, ketemu dengan, tergantung apa. Kalau dalam konteks saya kemarin ya karena gue pengen sekolah film, ya gue buat film langsung, ketemu sama para praktisi film di sana gitu. Teman-teman pengen buka usaha, pengen jadi pengusaha one day, ya lu pas saat kuliah lu bikin usaha aja langsung. Atau lu magang dulu deh di startup begitu loh. Lu pengen jadi profesional hebat, ya udah lu magang kayak di perusahaan perusahaan idaman kamu nantinya gitu. Setuju. So that experience akan ngebuat apa yang ada di buku yang kita pelajari malam-malam tuh sampai ngantuk itu jadi punya meaning gitu. Jadi tiba-tiba tuh ilmunya hidup. Oh, yang dimaksud tuh ini. Sambil ke visualize, oh ngerti maksudnya gitu. nih. Dan syukur-syukur pada akhirnya kita bisa applying Yes. to a certain degree apa yang kita buka di buku itu dalam dunia nyata pada saat kita lagi magang tadi gitu. Yeah. So, dan Mas Indra apa sih dulu yang kunci suksesnya Mas Indra gitu? Misalnya gue jawab ya, gue bilang X gitu. Ya, X ini dulu waktu gue lulus gue melakukan X ini dan itu buat gue berhasil. Terus misalnya kalian pakai X yang sama in this di era yang sekarang nih, kalian pakai SD begitu kalian lulus pakai X yang sama, belum not tentu working. Karena di zaman lu beda situasinya, tantangannya berbeda. Companies today, perusahaan-perusahaan sekarang nih hari gini itu ekspektasi ke anak-anak baru lulusnya itu beda dengan perusahaan zaman gua dulu pertama kali yang kerja. Harus dituntun ini itu begitu. Tinggal terima. Kita dikasih waktu 2 tahun untuk beradaptasi lah, untuk belajar lah, nunggu perintah lah. Zaman sekarang nggak ada 2 tahun 2 hari. Gitu. So guys, gimana caranya kemudian supaya kalian bisa cepet banget tune in ketika kalian masuk kerja? Ya lu sebelum lulus udah kerja dulu kali. Sebelum lulus lu udah ya sambil kuliah, sambil melibatkan diri kalian ke dunia itu, ke industri. Yes. Simpel gini, kalau kalian nanti begitu lulus pengen buka startup atau pengen bikin perusahaan, bikin UKM, bagusnya nanti magangnya itu di UKM. Misalnya gini, aku misalnya magangnya di korporasi gede, aku magang di Bank Mandiri gitu misalnya gitu ya, kita sebut brand ya. Ketika aku magang di Bank Mandiri, aku hanya akan punya experience, mengalami sesuatu yang itu adalah a small part of a bigger engine. Jadi bank itu kan parts-nya tuh banyak banget gitu. Proses itu kan belibet banget. Gue nggak mungkin nguasain semua itu. Gue pasti nanti akan ditempatkan dalam satu bagian. Entah kamu bagian treasury, kamu bagian marketing, apa. Gue taunya cuma itu doang. Which is fine kalau kamu pengen jadi profesional yang kerja di bank di bagian itu.
Tapi ketika kamu pengen jadi pengusaha, kamu taunya cuman itu, nggak akan jadi usahanya. Nah itu, jadi nggak selalu magang di perusahaan gede itu beneficial. Tergantung kamu sebenarnya maunya apa. Yes. Kalau gue pengen jadi pelaku startup, ya lu magang di startup. Di tempat startup, doesn't have to be the biggest company atau yang... gue pengen buat startup digital, gue di mana? Di Microsoft gitu. Sebentar dulu gitu. Ya. Tentuin goals-nya juga mau kemana, yang dicari apa, ya itulah yang ditempatin. Gitu. Karena semakin kita dekat dengan environment yang itu nanti kita akan pengen punya karya di situ setelah lulus, itu akan semakin bagus. Itu yang akan ngebuat tadi pengetahuan menjadi pemahaman, karena kita punya experience yang relevan. Yes, betul sekali. Dan yang mahal itu, yang harganya mahal itu, yang dibeli oleh perusahaan atau dibeli oleh customer Anda kalau Anda pengusaha, itu adalah pemahaman itu. Dan kita juga harus adaptif ya, maksudnya dengan situasi how the society works, how the trends works, terus juga gimana cara orang ngambil komunikasi sekarang dari YouTube, dari segala macam. Pak Indra mungkin udah pasti tahu sih dengan yang namanya program MSIB sendiri ya, magang studi independen bersertifikat. Malah tadi ada spoiler katanya bukan salah satu, tapi menjadi mitra terbaiknya untuk Kampus Merdeka. Kampus Merdeka loh ini dari Pak Indra ya. Jadi menurut Pak Indra, potensi anak-anak yang menjadi alumni MSIB untuk career development-nya itu impactful nggak nih? Waduh. Apakah jenjang karirnya akan berpotensi lebih tinggi? Atau gimana menurut Pak Indra? Oke, jenjang karir itu banyak variabelnya ya. Jadi kita nggak bisa pinpoint hanya karena misalnya dia ikut MSIB itu pasti karirnya bagus gitu ya. Tapi udah hampir pasti bahwa itu akan punya kontribusi yang besar. Ya, terhadap peluang untuk dia punya karir atau bisa bangun usaha. Dan betul tadi, karena kan kita tuh sejak awal Mas Nadiem itu mengumumkan tentang program Kampus Merdeka MSIB itu, kita langsung daftar yang pertama itu. Langsung ya? Langsung daftar, karena kita punya spirit yang sama tentang visi pendidikan Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi kita udah jalan sampai batch ke-6, dan betul setiap kali batch itu kita ulang lagi tuh, diseleksi lagi gitu. Gue kan udah dapat anugerah sebagai Pak Mitra terbaik, masih diseleksi juga ya gitu. Ikut lagi prosesnya gitu, dan yang ikut lagi? Harus. Setiap kali kita ada batch ketat baru, banget ya. Setiap ada batch baru kita buat proposal lagi, kita diseleksi lagi. Gue setiap semester gue ikut loh diseleksi lagi semester berikutnya. Iya, which is itu menurut aku sih bagus ya. Itu menunjukkan keseriusan teman-teman dari Kemendikbud ya. Betul. Untuk benar-benar cari mitra yang paling tepat. Dan juga mungkin lebih up to date sama kebutuhan di tahun tersebut, atau misalnya ada renewal, renewal regulations atau apa yang emang harus kita ikutin silabusnya kan. Kayak sekarang juga setiap 4 tahun silabus juga harus selalu berganti, harus selalu up to date. Kalau Kampus Merdeka nggak tiap 4 tahun ya, tiap semester kadang-kadang beda. Tuh, lebih perhatian lagi. Yang MSIB-nya khususnya ya. Aku bisa ngomong begini karena kita kan udah ikut sekarang udah batch ke-6 ya. Dan we heard a very good stories dari alumni-nya kita gitu ya. Banyak cerita gitu, bahkan ada alumni kita yang, Pak, aku sekarang udah punya startup sendiri gitu. Nice. Aku sudah mulai ekspor. Itu mahasiswa loh gitu. Boleh ceritain pengalamannya Pak Indra. Waktu itu apakah pernah berinteraksi langsung sama anaknya? Either itu ngasih mentoring ke dia atau cuman ngasih saran, atau ada pertemuan emang kayak gimana? Kalau kami di CIAS, kita jadi mitra Kampus Merdeka itu untuk SIB ya, Studi Independen Bersertifikat. Kebetulan magang kita belum. Yang SIB ya. Kita belum ambil magang tuh karena kita fokusnya lebih pada SIB dulu deh. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita mulai masuk ke magang. Amin. Nah di SIB itu kita kan semuanya online tuh. Jadi udah mungkin sekarang udah 1.000 kali ya total mahasiswanya gitu ya, in totals. Kita tuh nggak pernah ketemu secara fisik sama sekali. Dan cara kita menseleksi mahasiswa kita tuh bukan kita cari kampus yang paling beken, IPK-nya paling tinggi, nggak. Justru kita pengen seinklusif mungkin, dan dari Sabang sampai Merauke harus ada perwakilannya, semua jurusan ada perwakilannya. Dan ini menarik banget ya, jadi ketika mahasiswa tuh udah gabung dengan kita kelompokkan mereka dalam squads. Dalam satu squad ada 5 mahasiswa. Dan dalam satu squad terdiri dari 5 mahasiswa itu, yang dia akan bekerja bareng selama 5 bulan, itu nggak boleh ada dari kampus yang sama, nggak boleh jurusannya sama. Di batch yang pertama kita itu hampir semuanya benar-benar bisa punya bisnis dan sudah mulai bisa jualan. Ya, bahkan pada saat itu ada yang dilirik sama investor bahkan di situ. Oh, wow. Pernahkah aku ketemu fisik? Oh, pernah ketemu fisik. Karena ada beberapa yang ketemu sama aku di sebuah konferensi, di sebuah event, datang bilang, Pak Indra, saya adalah mahasiswanya Bapak nih di SIB batch sekian gitu. Cerita dia, saya udah begini. Wah, senang banget ya. Itu pasti, gitu. So happy. Fulfilling banget. Wow, gitu. Dan gue amazed gitu.
Padahal kan kita kan cuma fully online dan kamu dalam satu tim itu sangat beragam gitu dan gue kasih challenge tuh nggak mudah gitu. Kalian bisa ya gitu. Oh justru itu Pak gitu karena kita di challenge itu dan itu kita nggak dapetin di kampus. Ya. Gitu. Karena ada gimana pun juga ketika kita bicara pelaku industri punya perspektif yang berbeda kan, punya paradigm yang berbeda. Betul. Treat mahasiswa dengan cara yang berbeda dibandingkan yang di kampus gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk. It's just different gitu. Dan ketika mahasiswa ngalamin experience di kampus, ditambah dengan experience di bersama luar dengan kampus. teman-teman industri, oh itu akan membuat kalian tuh kaya banget lah, yes, value-nya naik. Setuju. Menjadi lebih kaya bukan cuma secara hard skill aja ya, tapi soft skill juga karena di situ kita ngomongin tentang apa tadi, being versatile. Dari temennya mungkin dari daerah mana ke mana, terus mungkin cara belajarnya biasanya gimana, harus penyesuaian untuk achieve the same goal. Dan yang menarik adalah kalau di Kampus Merdeka itu kan kita justru malah di challenge tidak linear. Right? Yes. Justru kamu kalau bisa nanti ngambil magangnya, ngambil SIB-nya, atau bahkan kamu bisa ngambil perkuliahan di kampus yang berbeda, dengan jurusan yang berbeda gitu. Gue bilang, wow, that is amazing. Jadi waktu pas, 4 tahun yang lalu ya ketika Mas Tadim presentasi itu tuh, bilang, wow, this is like, waktu itu langsung bilang, gue ngomong sama teman gue kan nih, kita harus support nih, kita harus jadi bagian, kita jangan ngomong-ngomong doang. Udah langsung gue daftar makanya. Keren. So, imagine kalau, kan aku butuh S1, S2, S3 kan. Commerce, psikologi, strategic management. Itu berapa tahun tuh? 4 tahun, terus 2 tahun, 5 tahun, berapa tuh? Hampir 10 tahun ya, sampai 10 tahun, right? Nah kalian hanya dengan S1 doang, 4 tahun, kalian bisa berapa? 2 semester ya kalau nggak salah ya? Jatuhnya mereka dikonversi ke 20 SKS biasanya untuk satu semester aja. Nah karena intinya kan juga sebenarnya ada magang ini, ada program ini untuk mereka biar siap kerja. Exactly. Iya kan? Dan juga justru gini, sorry, aku pengen clarify satu hal ya. Boleh. Kadang-kadang tuh teman-teman mikir begini, gue magang siap kerja, artinya apa? Orang siap kerja itu kan udah terampil. Jadi dia begitu masuk kerja, dia langsung bisa ngerjain kerjaan teknisnya. Maka gue magang dulu, berharap dapat magang yang experience-nya melatih dia untuk pekerjaan teknis nanti. Kalau menurut gue begini, bukan di situ magang value tertingginya. Karena kalau cuma urusan pekerjaan teknis itu, lu anak zaman sekarang mah cepat belajarnya. YouTube aja buka. Yang mahal dari magang itu, experience ketika kamu ketemu dengan orang yang berbeda, pengalaman berbeda, problem yang berbeda, bukan di teknisnya. Teknis itu super gampang. Ya ambil kursus aja selesai. Ya nggak perlu sampai berapa? 20 SKS, nggak perlu sampai 6 bulan gitu. Ya balik lagi. Jadi kalau misalnya kalian ambil program magang nih, yang dikejar itu, ya syukur-syukur lu dapat dua-duanya ya. Kemampuan teknisnya dapat, tapi experience yang beragam, yang berbeda, ketemu dengan orang yang aneh-aneh. Lu pernah gagal di sini, salah lagi di sini, ketemu sama mentor, itu lebih mahal. Dibandingkan begini, lu magang 5 bulan, lu jadi jago banget urusan teknis begini, tapi lu kerjanya cuma itu doang sama 5 bulan. Ketemunya sama orang itu doang. Iya. Nggak pernah gagal, nggak pernah salah, nggak pernah diomelin. Gue bilang rugi, gitu. Karena itu gampang diduplikasi sama kursus. Betul. Yang mahal itu misalnya lo mau magang di mana gitu, di Microsoft gitu, di DPR RI gitu kan bisa kan magang. Lo ketemu, ketemu pejabat ini, ketemu sama orang seknek di sini, ketemu sekretaris di sini, ketemu security-nya di sini. Ada masalah begini, gue terlibat di sini, gue diomelin sama sini. Itu yang bangun maturity, bangun wisdom. Ya, kita melihat dunia lebih lengkap. Working ethic-nya juga jadi bisa disesuaikan karena di sini society-nya berbeda, work ethics-nya juga beda, sistemnya, environment-nya, dan kamu nggak akan pernah dapetin itu di kampus. Right. Kamu harus benar-benar experience langsung. Terjun di situ, berada dalam situasi yang kayak tadi. Nah, kalau dari Pak Indra ada nggak tips and trick-nya nih buat career development untuk Sobat Merdeka? Saran saya sih kalau kalian masih jadi mahasiswa, semua program ditawarkan sama Kampus Merdeka, sama kementerian sekarang, semuanya lu ikutin aja udah. Ketakutan saya cuma satu sih untuk saat ini, untuk pendidikan Indonesia, adalah kita kembali lagi ke zaman dulu gitu. Kalau menurut saya sih sekarang kita udah on the right path. Bahwa kita punya kekurangan, bukan kita lah, teman-teman lah yang penyelenggara lah. Because saya merasa memiliki lah, saya merasa menjadi bagian dari perjuangan ini ya, jadi saya gunakan kata kita gitu. I think we are on the right path. Kita ada di path yang benar. Bahwa masih banyak kekurangan sana sini, gue udah tahu lah. Nggak ada namanya transformasi, perubahan, itu tuh langsung bener tuh nggak ada gitu. Kadang-kadang kan ada beberapa pihak yang, ini nggak bener, ya udah, yang pasti nggak bener loh, orang namanya juga baru berubah gitu loh. Baru dijalanin. Baru dijalanin, baru coba gitu kan. Gitu. But I think, karena aku ngikutin prosesnya dari 4 tahun yang lalu sampai sekarang, ini udah much better, it's getting better. Yang aku takutin adalah, semua yang udah kita perjuangkan ini, yang udah kita bangun ini dengan susah payah, dengan keringat darah dan air mata ini, ngelibatin sekian banyak pelaku industri,
tiba-tiba one day berhenti hanya karena ada kebijakan baru, ganti kurikulumnya, ganti idenya, dan kita kubur dalam semua perjuangan ini, dan kayak kita start dari mungkin maybe 10-20 tahun yang lalu gitu. Gini, anakku tuh masih ada yang kelas 3 SD soalnya gitu. So aku masih berharap anakku 3 SD itu ngalamin program kurikulum Kampus Merdeka gitu. Kalau enggak ya gue bawa nanti kemana yang di dunia ini yang ada kampus merdekanya lah, kalau Indonesia nggak bisa sendiri. Nih, jadi berarti whoever yang jadi menteri ke depan ya, tolong kampus merdekanya diteruskan. Tolong dikedepankan program Kampus Merdeka ini. Sebelum diboikot nanti sama para orang tua ya kampus-kampusnya di Indonesia. Gue akan memimpin paling depan nantinya. Saya ikutan Pak Indra, jangan sedih. Anak saya masih di dalam kandungan, saya akan ikutan juga bareng sama Pak Indra. Kita berdoa supaya putranya Mbak Karin nanti menikmati fasilitas Kampus Merdeka. Gue bilang, gue ngiri sama generasi sekarang. Ya nggak sih? Karena semuanya sudah disuguhin, mau apa. Jadi kalau misalnya gitu ada kan? generasi sekarang yang lagi kuliah, terus nggak ikut kampus mereka, apapun, mau magang boleh, mau SBY boleh, terus lu kuliahnya itu cuma, ya udah gue kuliah di kampus A, udah kampus A, jalan sebagai kurikulum A, cuman, ya Allah, gue bilang, udah gratis, ya. Jadi memang harapannya ini menjadi motivasi buat Sobat Merdeka. Bener ya, catat ya, jadi kalau kalian ini masih mahasiswa, masih kuliah, pokoknya kejar dimanapun kampus Merdeka itu programnya, apapun yang paling kalian merasa oke, ikut. Kalau bisa semuanya, lu ikutin semuanya. I can guarantee itu bukan hanya nggak rugi, tapi itu benefitnya gede banget. Luar biasa Pak Indra, well said banget teman-teman, karena ini tapi harus berasal dari diri kita. Creating your own opportunity because one opportunity leads to another opportunities. And sekarang juga Pak Indra udah aktif sosial media. Buat Sobat Merdeka yang lain nih yang pengen ngikutin konten-konten Pak Indra, bisa ke Instagram atau YouTube-nya Pak Indra di mana? Ya, lebih asik di YouTube sih, karena konten optimalnya ada di YouTube ya. Cari aja channel Dr. Indro Nugroho. Udah, simple situ aja. Saya ada Instagram Indro Nugroho, ada LinkedIn juga Indro Nugroho. Cuman my main channel itu adalah YouTube. Kalau pengen belajar banyak sih, insya Allah dari YouTube-nya. Khususnya bagi teman-teman yang pengen belajar tentang strategi, tentang inovasi, tentang bisnis, di situ channelnya. Oke Pak Indra, sekali lagi Karin mau ucapin terima kasih banyak udah datang ke talk show-nya Kampus Merdeka. Nggak kerasa banget karena sebenarnya banyak banget yang bisa diulas. Tapi Pak Indra, terima kasih atas ilmu-ilmunya dan semoga bermanfaat juga sama Sobat Merdeka semua. Jadi sampai ketemu lagi di talk show Kampus Merdeka selanjutnya. Bye-bye!